Di video ini, gue akan bahas tentang side hustle di era AI, atau dengan kata lain, bagaimana cara kita menghasilkan uang dengan bantuan tools AI. Dan gue tahu, besar atau kecilnya sejumlah uang itu pasti relatif sifatnya. Tapi konteks dari video ini adalah jika kalian adalah seorang pelajar atau mahasiswa, yang mungkin umurnya nggak jauh dari gue, ya. Gue sendiri sekarang berumur 21 tahun, ya mungkin lu umur 23, 24, atau mungkin 18, 19 tahun, itu pasti masih relate dalam video ini. Dan disclaimer dulu, ya, apa yang gue bahas di video ini, itu sudah berdasarkan pengalaman gue pribadi. Ya, jadi gue nggak ngemeng berdasarkan orang lain punya, tapi gue ngemeng berdasarkan apa yang sudah gue lakuin. Gue sendiri adalah co-founder dari Media Sekira Journal, bisa kalian lihat di sini. Ya, ini adalah sebuah platform media di mana kita berbagi konten newsletter yang berupa isu politik, isu sosial, misteri, dan lain-lain. Dan sudah pasti menghasilkan minimal 2 digit setiap bulannya buat gue pribadi dan partner gue. Dan gue tahu, buat kalian para pelajar atau mahasiswa, untuk menghasilkan uang sebesar 2 digit setiap bulannya, itu udah luar biasa sekali. Gitu. Karena lu kuliah, ya lu lulus dengan S1, fresh graduate, dengan gelar yang lu bangga-banggain, lu kerja sama orang, lu udah gaji UMR doang 5 juta. Ya, gaji pegawai gue 5 juta. Jadi buat tuh yang berkoar-koar, bangga-banggain, oh sarjana manajemen, sarjana ekonomi, lu sampah masyarakat gitu. Lu pikir lu diapresiasi di luar sana, lu tidak gitu. Lu cuma budak korporat biasa. Lu jalan di mall ya, di mall Alam Sutra atau mall SMS itu lu jalan semua orang sama kayak lu, sarjana semua minimal gitu. Lu nggak ada spesial-spesialnya. Jadi sadarlah kalian semua itu. Buka pikiran kalian. Lu nggak bisa mengandalkan hanya gelar S1. Apalagi kalau misalnya sarjana manajemen, ekonomi itu lu sampah gitu. Tolonglah. Jadi lu harus punya side hustle atau mungkin investasi buat lu jadi seorang manusia. Gua kasih tahu, malu bos gitu. Lu selesai sidang lu gitu. Lu selesai sidang, selesai skripsi, lu selebrasi buka botol ya, open table gitu. Lu nggak ada beda sama orang selebrasi buka startup gitu. Dia punya duit miliaran, lu punya duit berapa? Anyways, lanjut ke videonya ya. Menurut gua di sini lu nggak perlu jadi seorang genius. Yang lu perlu hanya ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Lu cari di Amerika, di US sana, referensi-referensi AI, buat tuh terapkan di Indonesia, buat cari duit. Lu nggak usah repot-repot pikirin gimana cara gue hasilin gimana cara gue bikin ini, nggak usah. Lu cari yang sudah menghasilkan, ya, lu bikin sendiri mesin cetak duit lu di sini. Karena pada umumnya, yang terjadi di Amerika sekarang, itu terjadi di Indonesia mungkin 5 tahun lagi ke depannya. Gue akan share ke kalian semua, 2 hal yang gue lakuin, ya, dengan bantuan AI untuk hasilin gue uang. Ya, yang pertama, gue bisa jual namanya tuh Promptpack, gitu. Apa itu Promptpack? Gini, ya, lu contohnya mau bikin sebuah desain atau sebuah plan buat bisnis lu gitu. Lu pasti butuh namanya prompt buat di ChatGPT lu gitu kan. Nah, tapi kalau lu ngomongnya belepotan, lu chatnya belepotan, lu promptnya belepotan, itu hasilnya itu belum tentu bisa menerjemahkan apa yang lu pengen. Solusinya adalah lu bikin prompt yang rapi buat orang-orang yang orang-orang ini mereka tuh nggak tahu gimana cara komunikasi yang benar buat AI mereka, lalu jual promptnya ke orang itu. Prompt bikin income statement, prompt bikin PPT, prompt bikin ebook, dan banyak lain-lainnya. Ini hasil yang sangat efektif ya, karena lu hanya kerja sekali di awal, lalu lu tinggal jual aja gitu. Ya, lu nggak capek-capek, lu nggak pusing. Jualnya di mana? Lu cari platform seperti Prompt-Base, Gumroad, atau mungkin Principal Shopee. Hal kedua yang bisa lu lakuin adalah lu bisa ternak media seperti apa yang gue lakuin di Sekira Journal dan lain-lain. Ya, lu bisa ternak YouTube Short, bisa bikin akun Telegram, akun X, bisa lu ternak buat dijualin lagi, bisa lu ternak buat lu terima endorsan, atau mungkin media di IG kayak gue, Sekira Journal. Caranya gimana bang? Gampang, lu cari Reddit, ya lu cari X, lu cari sumber-sumber newsletter terkini yang terbaru, lu ambil ya fotonya, lu copywriting dari ChatGPT lagi, lu post di akun lu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah konsistensi. Nah, lu nggak boleh males. Lu harus post setiap hari tanpa alasan. Setiap hari harus post. Yang gue nggak peduli. Lu kalau main IG, lu postnya sehari 5 gitu. Kalau lu mainnya di Telegram, di X, lu post 10, 20 setiap hari. Lu nggak boleh males intinya. Pasti namanya lu bangun akun dari nol, itu pasti lama pergerakannya. Tapi dia akan gini grafiknya, pelan-pelan, lalu dia akan meluncur langsung ke atas. Harus sabar guys. Atau yang bisa kalian lakuin adalah beli akun yang udah ada. Tapi lu butuh modal. Gitu. Akun tuh mahal, lo nggak murah. Lu beli akun di X yang udah punya follower tuh bisa berapa juta, tergantung followernya berapa. Atau lu beli akun IG langsung yang udah ada. Tinggal lu pivot kontennya, lu ganti ke konten lu. Estimasi gue kalau develop media seperti ini, mungkin butuh waktu developing sekitar 3 bulan, paling lama 6 bulan. Nah, itu lu baru bisa duitin pelan-pelan dari situ. Oh, tapi lama 3 bulan, 6 bulan, sama lu juga kuliah, buang waktu kok, nggak ngapa-ngapain, nggak hasilin duit. Jadi daripada lu nganggur, lu mending hasilin media seperti ini. Nah, lu stop dulu. Lu jangan sampai sekalipun mikir gue coba influence lu buat ikutin jejak seperti gue. Ya. Kagak sama sekali gitu. Gue hanya mendokumentasikan, ya, berbagi pengalaman gue, apa yang gue lakuin selama gue kuliah. Lu tertarik, lu mau lakuin ya, oke, silakan. Lu nggak mau lakuin, ya udah amat gitu. Gue nggak pusing juga. Sebenarnya banyak luar sana cara-cara lain gimana cara lu hasilin uang dengan bantuan AI tool. Tapi gue hanya share apa yang udah gue lakuin selama ini gitu. Yang gue nggak tahu, gue nggak mau tahu juga gitu. Ya gue nggak mau sotoy. Ya apa yang gue udah tahu, gue share ke kalian semua. Jadi lu nggak bisa bilang, oh ini sotoy ini kagak gitu. Lu bacot dong gitu. Gue udah lakuin apa yang gue lakuin gitu. Gue hanya share pengalaman gue pribadi. Mungkin buat kalian yang udah menghasilkan lebih besar daripada gue, ya kan anggap ini usaha kecil lah. Tapi menurut gue tetap gitu. Money is still money gitu. Lu bisa puterin uang ini menjadi uang yang besar lagi. Semua berasal dari hal kecil dulu yang kemudian jadi hal yang besar. Jadi jangan pernah sekalipun remehin orang kecil. Karena lu nggak pernah tahu kapan orang kecil jadi orang yang hebat dan luar biasa besar. Semoga apa yang gue ngomongin bermanfaat dan thank you semuanya.